Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 1, ada saya, Dia Paramita, Sonia, Rahman, dan juga Daudi. Nah, kelompok kita akan membahas tentang analisis pendapatan nasional dua sektor nih. Ada yang tahu nggak? Apa sih analisis pendapatan nasional dua sektor ini? Sebelum kita tahu apa itu analisis pendapatan nasional dua sektor, mari kita pelajari subbab yang akan dibahas pada hari ini. Simak yuk! Pihak apa saja sih yang termasuk dalam analisis perekonomian dua sektor ini? Kita masuk ke pembahasan ya. Yang pertama, kita akan membahas pasar dan harga. Yang kedua, pasar barang dan pasar faktor. Yang ketiga, pengertian perekonomian dua sektor. Yang keempat, sirkulasi aliran pendapatan. Dan yang terakhir, peran pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada pasar dan harga. Pasar dapat diartikan sebagai arena distribusi atau pertukaran barang di mana kepentingan produsen dan konsumen bertemu. Sementara harga adalah sejumlah uang sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa, atau dapat juga dikatakan penentu nilai suatu produk. Nah, jadi harga dan pasar adalah dua hal yang saling berkaitan, yang dimana di pasar itulah akan terdapat nilai harga yang ditentukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam bentuk transaksi ekonomi dan kebutuhan lainnya. Selain itu, ada juga para ahli yang berpendapat dengan sederhana, yaitu menurut Tujiptono, harga dapat diartikan sebagai sejumlah uang atau satuan moneter ataupun aspek lain yang non-moneter yang mengandung kegunaan tertentu yang diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa. Definisi pasar barang dan pasar faktor. Pasar barang. Pasar barang adalah pasar di mana rumah tangga sebagai pembeli dan perusahaan sebagai penjual barang dan jasa berinteraksi. Konsumen membeli barang dan jasa dari perusahaan dan menyerahkan uang sebagai pembayaran. Pasar faktor. Pasar faktor adalah pasar input atau sumber daya yang digunakan perusahaan dalam proses produksi. Di pasar faktor, rumah tangga dan perusahaan berperan secara terbalik dari pasar barang. Materi selanjutnya adalah perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari dua pelaku interaksi, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, tanpa campur tangan sektor pemerintah dan luar negeri. Dengan demikian, sisi pendapatan dan sisi pengeluaran hanya dibentuk oleh dua bagian, yaitu pada sisi pengeluaran terdapat pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran investasi dari perusahaan. Nah, jadi analisis pendapatan nasional dua sektor adalah bentuk pendapatan yang berasal dari dua pelaku interaksi, yang dimana pendapatan dan pengeluaran tidak dicampur tangani oleh pemerintah, melainkan oleh dua pihak yang bersangkutan. Dari pengertian analisis pendapatan nasional dua sektor barusan, apakah kalian memiliki kesimpulan sendiri? Apa sih analisis pendapatan nasional dua sektor ini menurut kalian? Yuk disimpulkan menurut pendapat kalian ya guys ya. Materi selanjutnya adalah siklus aliran pendapatan dan pengeluaran nih. Sirkulasi aliran pendapatan adalah sebuah model yang menggambarkan bagaimana interaksi antara pelaku ekonomi menghasilkan pendapatan yang digunakan sebagai pengeluaran dalam upaya memaksimalkan nilai kegunaan dari masing-masing pelaku ekonomi. Nah, dalam kata lain, siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa saja sih yang perlu dibeli untuk produk selanjutnya, produksi selanjutnya gitu, dan lain-lain.
Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang perlu dibeli dan lain sebagainya. Berikut gambar aliran dari dua faktor tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh gambar aliran dua sektor. Ada bagannya juga, guys. Aliran pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga dan faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa upah dan gaji, sewa, bunga, dan juga untung. Kemudian, aliran kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Aliran ketiga, sisa pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung pada lembaga keuangan, alias bank. Aliran keempat, para pengusaha meminjam dana kepada lembaga keuangan untuk melakukan sebuah investasi. Satu, rumah tangga keluarga atau yang disebut dengan konsumen, yaitu yang berperan sebagai pelaku ekonomi yang bertindak sebagai konsumen. Kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga keluarga, misalnya barang pokok seperti makanan, air, dan listrik, dan juga sebagai faktor produksi. Faktor produksi yang dimaksud seperti tenaga kerja, tenaga usaha, barang modal, kekayaan alam, serta harta tetap seperti tanah dan bangunan. 2. Rumah tangga perusahaan atau yang disebut dengan produsen, yaitu yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen. Sebagai pelaku ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga perusahaan meliputi produksi, konsumsi, dan distribusi. Maksudnya, perusahaan bisa berperan sebagai produsen, di mana perusahaan merupakan tempat berlangsungnya produksi, serta perusahaan juga dapat berperan sebagai konsumen, ialah dengan melakukan kegiatan konsumsi seperti pengadaan bahan-bahan yang merupakan bahan pokok produksi. Dan yang terakhir, perusahaan juga berperan sebagai distributor atau agen, serta kegiatan ekonomi yang dilakukan perusahaan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat. Nah, itu tadi pemaparan video materi dari kelompok kami. Sekian, dan apabila ada kesalahan kata dan lainnya, kami mohon maaf ya. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan yuk lanjut ke sesi diskusi.